Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reski Budi Anggara, mahasiswa Teknik Elektro, ingin mempresentasikan antena akustik array 2x2 pada frekuensi 575 MHz. Pendahuluan. Antena microstrip adalah salah satu dari banyak jenis antena yang mengikuti perkembangan telekomunikasi. Antena microstrip mulai berkembang sejak tahun 1970-an dan sampai saat ini masih terus dikembangkan. Bahkan aplikasi komunikasi radio telah dipenuhi oleh antena microstrip. Jenis antena ini memiliki beberapa keunggulan, terutama pada rancangan antenanya yang tipis, kecil, dan harga terjangkau. Akan tetapi, antena microstrip juga memiliki kelemahan, dan salah satu kelemahan antena tersebut adalah bandwidth yang sempit. Pada komunikasi gelombang radio, diperlukan antena yang memiliki performasi bandwidth frekuensi kerja (SWR) gain yang baik. Antena microstrip adalah antena yang banyak dikembangkan dalam berbagai aplikasi. Salah satunya adalah pada bidang navigasi dengan teknologi satelit atau GPS atau Global Positioning System yang bekerja pada frekuensi 275,42 MHz. Antena microstrip ini dibuat dengan konstanta dielektrik 4,5 dan ketebalan 1,6 mm. Perancangan antena array memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai gain antena maupun nilai keterarahan atau direktivitas antena. Antena hasil perencanaan memiliki 4 elemen gradasi phase. Perancangan antena phase microstrip. Hal yang dilakukan dalam proses perencanaan adalah menentukan substrat yang akan digunakan, menentukan lebar satuan pencatu angka 50 ohm, merancang phase antena persegi panjang sesuai dengan frekuensi yang diinginkan, menambahkan slot pada phase, melakukan simulasi dengan menggunakan program HPS 13.0, melakukan karakterisasi terhadap antena, aplikasi antena, melakukan pengukuran terhadap antena yang telah dipublikasi. Perlengkapan yang digunakan pertama adalah perangkat keras, personal komputer dan laptop dengan spek minimal 2 core untuk melakukan sistem antena menggunakan ANSOP APS versi 15, FR4 eksposi fiberglass untuk substrat antena, solder dan timah, vektor alignment teknologi M5-230C 0,3 GHz sampai 13,5 GHz. Hal ini dapat digunakan untuk mengukur ortogonal, mengukur PSWR, frekuensi resonansi, impedans masukan, pattern loss, dan bandwidth. Konektor SMA PIN 50 ohm. Yang kedua, perangkat lunak ANSOP HFSS versi 15. Perangkat lunak ini digunakan untuk merancang dan mensimulasikan antena yang akan dibuat. Setelah disimulasi, akan diperoleh beberapa karakteristik antena seperti radio loss, bandwidth, PSWR, frekuensi kerja, bandwidth, impedansi, dan masukan. PCAAD 5.0. Perangkat lunak ini digunakan untuk menentukan lebar satuan microstrip, impedansi karakteristik, konstanta, dielektrik efektif, dan Microsoft Visio 10. Perangkat lunak ini digunakan untuk melakukan visualisasi, desain perencanaan, dan membuat data flowchart. Microsoft Visio 2010. Perangkat lunak ini digunakan untuk mengolah data tabel dengan persamaan otomatis dan membuat grafik hasil simulasi dan pengukuran. Diagram alir perencanaan antena microstrip array 2x2. Yang pertama, mulai menentukan karakterisasi, frekuensi kerja, return loss, dan PSWR. Menentukan model antena, menentukan dimensi antena sesuai impedansi dengan menggunakan PCAAD 5.0. Hasil sesuai. Perencanaan antena dengan menggunakan AFSS versi 15. Progress. Hasil sesuai. Fabrikasi prototipe rancangan, pengukuran prototipe rancangan, analisa hasil dan laporan, dan sudah selesai. Spesifikasi perancangan: bahan eksposi fiberglass FR4, konstanta dielektrik 4,5, ketebalan lapisan dielektrik 0,0016 meter atau 1,6 mm, luas tangan 0,018, bahan pelapis substrat konduktor tembaga, ketebalan bahan konduktor 0,01 meter,
Konduktivitas tembaga 5x80 kali 107 5 ohm M1. Frekuensi kerja FR 1575,42 MHz. Impedansi karakteristik saluran 50 ohm. Batasan frekuensi kerja yang bisa dilewatkan pada substrat ini adalah 1,6 kali 10⁻³ kurang dari 0,33 kali 10⁸ per 2 BF akar 4,5 FR kurang dari 423,78 MHz. Pemilihan substrat yang dipakai untuk antena microstrip ini adalah isolasi FR4. Karakteristik dasar dari isolasi FR4 ini ada sebagai berikut. Bahan dielektrika aluminium, nilai konstantannya adalah 9,8. Material sintetik atau teflon, nilai konstanta di elektriknya adalah 2,08. Material komposit duroid, nilai konstantanya 2,2 sampai 10,8. Ferrimagnetic ferritic, nilai konstantanya 9 sampai 16. Semikonduktor sampai silikon, nilai konstantanya adalah 11,9. FR4 konstantanya adalah 4,5. Perencanaan konstruksi antena. Yang pertama, kecepatan cahaya 3 kali 10⁸ ms. Konstanta elektrika substrat 4,5. Konstanta substrat 0,02. Ketebalan substrat 1,6 mm. Impedansi input 50 ohm. Perhitungan antena. Untuk dimensi elemen radiasi, panjang elemen radiasi L adalah 44,65 mm. Lebar elemen peridiasi W adalah 45,55 mm dengan panjang sudut 1,5 mm. Untuk dimensi elemen radiasi, panjang elemen peridiasi L adalah 44,625 mm. Lebar elemen radiasi W adalah 45,25 mm dengan panjang sudut 41,5 mm. Perencanaan impedansi masukan untuk setiap elemen peradiasi dapat diukur persamaan ZA90 R2 per ER-1 plus RW pangkat 2 ohm dengan nilai ER 4,5 L 44,625 mm, W sama dengan 45,55 mm. Maka nilai impedansi masukannya adalah ZA90 4,5 pangkat 2 per 4,5 minus 1 tambah 44,625 per 45,55 pangkat 2 sama dengan 499 ohm. Perhitungan antena. Untuk perhitungan dimensi saluran transmisi dapat digunakan bersamaan. WRK per ZR kali H akar ER mm. Pada perencanaan antena microstrip ini nilai impedansi pada setiap saluran direncanakan sebesar 100 ohm, 200 ohm untuk mendapatkan impedansi total 50 ohm, serta besar impedansi elemen peridiasi adalah 499 ohm dengan nilai H sama dengan 1,6 mm dan R 4,5, maka diperoleh nilai W T atau lebar saluran transmisi untuk tiap-tiap nilai impedansi. Nilai Z1 sama dengan 499 ohm atau sama dengan rumus WI 120 ohm per 499 kali 1,6 akar 4,2 mm WI 1,45 mm. Perhitungan antena. Untuk panjang sudut saluran transmisi microstrip band adalah 1,5 kali W1 dan didapatkan sebesar 1,035 mm. Nilai Z3 sama dengan 200 ohm, W3 120 ohm per 200 kali 1,6 akar 45 mm. W3 sama dengan 1,42 mm. Nilai Z4 sama dengan 100 ohm, W4 sama dengan 120 ohm per 100 kali 1,6 per 4,5 mm. W4 sama dengan 2,8 mm. Untuk panjang sudut saluran transmisi atau microstrip band adalah 1,8 kali W1 dan didapatkan sebesar 10,23 mm. Untuk menghitung impedansi matching antar saluran transmisi digunakan impedansi transformer 1/4.
1/4 akar dengan persamaan ZR sama dengan akar Z0 kali ZL. Perhitungan antena impedansi matching antara saluran 200 ohm dan saluran 14 ohm dengan rumus Z2 akar 14 200 ohmnya yaitu 317,9 ohm kali Z2 nya sama dengan 315 ohm, Z2 nya sama dengan 120 ohm per 311 kali 1,6 akar 4,3 mm, Z2 nya yaitu 4,9 mm. Untuk panjang saluran transformer LT sama dengan 1/4 pi D, dengan PD sama dengan 0,0876 meter, maka panjang saluran transformer adalah LT sama dengan 1/4 kali 0,0876 sama dengan 0,0219 meter sama dengan 21,9 mm. Penentuan jarak antara elemen beradiasi R lebih dari 6,0 pi dengan PD sama dengan 0,0876 meter, maka panjang R sebesar R lebih dari 6,0 dikali 0,0876 meter. R lebih dari 0,0556 meter. Optimasi antena array elemen beradiasi W sama dengan 45,62 mm, L sama dengan 42 mm, dan R 1,5 mm. Z1 499 ohm, W sama dengan 0,75 mm, L1 sama dengan 25,14 mm, L2 sama dengan 8,95 mm, L corner sama dengan 0,75 mm. Z2 sama dengan 315 ohm, W sama dengan 0,9 mm, L sama dengan 29,81 mm. Z3 200 ohm, W sama dengan 1,42 mm, dan L 5,53 mm. T junction 1, W sama dengan 2,84 mm. Z4 100 ohm, W sama dengan 2,84 mm, L sama dengan 94 mm. Jarak antar elemen beradiasi 94 mm. Berikut adalah hasil simulasi. Hasil simulasi antena array 2x2 setelah optimasi dengan menggunakan simulator antena Zeeland IE 3D adalah sebagai berikut. Di sini terdapat gambar di grafik 1, grafik S11 terhadap frekuensi. Yang kedua, di gambar ada grafik 2 VSWR terhadap frekuensi. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Hasil simulasi dari grafik 1 dan 2 dapat diketahui besar bandwidth, yaitu pada nilai VSWR kurang dari minus 10 dB, nilai VSWR kurang dari 2 dimulai 1536 MHz sampai 1636 MHz, sehingga nilai bandwidthnya adalah 1613 sampai 1563 MHz sama dengan 50 MHz atau 50 per 1588 kali 100% sama dengan 3,14%, dan frekuensi operasi 1638 MHz sampai 1675 MHz. Untuk nilai gain terhadap frekuensi ditujukan pada grafik 3. Dari grafik dapat dilihat nilai gain pada frekuensi 1575 MHz adalah sebesar 4,6 dBi. Dari simulasi gain antena juga maksimal pada frekuensi 1,67 MHz yaitu sebesar 4,1 dBi. Hasil pengukuran nilai gain antena yang diuji diperoleh dari perhitungan data hasil pengukuran dengan menggunakan persamaan berikut. FR sama dengan 1575 MHz, PRF-nya minus 32,16 dBm, PRF-nya sama dengan minus 28,28 dBm, GRF-nya 2,15 dBi. Gout dBi, GRF dBi plus 10 log WRX plus WRX per WRF. Gout dBi sama dengan GRF
dBi plus PRX dBm dikurangin PRX dBm. Di out dBi sama dengan 2,15 dikurang 28,28 dikurangin 32,16 sama dengan 6,03 dBi. Hasil pengukuran. Berikut adalah gambar hasil pengukuran. Grafik 4, grafik fungsi gain terhadap frekuensi. Kurang lebih seperti ini gambarnya. Pengujian pola radiasi. Hasil pengujian menunjukkan bahwa pola radiasinya adalah unidireksional, yaitu memiliki intensitas radiasi maksimum hanya pada suatu arah tertentu saja. Nilai front to back ratio F atau B-nya antena ini sebesar 13 dB. Berdasarkan gambar 6 dapat diketahui bahwa untuk pola radiasi vertikal pada frekuensi 1575 MHz, antena ini memiliki nilai minus 3 dB, bandwidth sebesar 66,080 dan nilai front to back-nya rasionya sebesar 15 dB. Inilah gambar pengujian polarisasi. Gambar 5 adalah pola radiasi horizontal antena microstrip array. Sedangkan gambar 6 adalah pola radiasi vertikal antena microstrip array. Pengukuran polarisasi. Hasil ini adalah pengukuran menunjukkan bahwa antena berpolarisasi elips. Kurang lebih seperti ini. Gambar 8 bentuk polarisasi antena microstrip array. Perhitungan directivity. Untuk mengetahui nilai directivity antena yang diuji dapat digunakan data hasil pengukuran polarisasi. D sama dengan 4100 dibagi 22,01 derajat 66,08 derajat sama dengan 31. D atau dB 10 log 31 sama dengan 14,9 dB. Perhitungan bandwidth. B sama dengan FU dikurang FI. B sama dengan 1507 MHz dikurangi 1560 MHz sama dengan 77 MHz bandwidth dalam persen. BP sama dengan FU dikurang FI per FC kali 100%. BP sama dengan 1635 dikurangi 1560 per 1598,5 dikali 100% sama dengan 4,8%. Bandwidth antena hasil pengukuran masih lebih besar dari bandwidth hasil perancangan yang hanya sebesar 50 MHz. Dan terakhir adalah kesimpulan. Berdasarkan hasil perancangan dan pembuatan antena microstrip array 2x2 ini dibuat dengan menggunakan bahan FR-4 dengan nilai konstanta dielektrik R 4,5 dengan dimensi antena setelah dioptimasi sebagai berikut. Elemen peradiasi W sama dengan 45,62 mm, L sama dengan 42 mm, dan R-nya 1,5 mm. Dengan Z1-nya sama dengan 499 ohm, W-nya 0,57 mm, L1-nya 25,14 mm, dan L2-nya itu 8,95 mm, dan L4-nya itu 0,75 mm. Z2-nya yaitu 315 ohm, dan W-nya 0,95 mm, dan L-nya 29,81 mm. Z3-nya sama dengan 200 ohm, W-nya 1,42 mm, dan L-nya 5,83 mm. T-junction 1 W sama dengan 2,84 mm, sedangkan Z4-nya 100 ohm dan W-nya 2,84 mm dan L 94 mm. Jarak antar elemen beradiasi sama dengan 94 mm. Nilai VSWR microstrip array 2x2 pada hasil pembuatan berbeda-beda tiap frekuensi dalam jangkauan frekuensi kerja yang direncanakan yaitu 1575 MHz. Antena ini memiliki nilai VSWR sebesar 1,594. Nilai VSWR antena ini masih dalam batas yang diizinkan. 1. Kurang dari VSWR dan kurang dari 2. Untuk nilai return loss pada frekuensi 1575 MHz adalah 12,8 dB yang masih dalam batas diizinkan, yaitu kurang dari 10 dB. Nilai gain antena microstrip array 2x2 pada jangkauan frekuensi kerja yang direncanakan yaitu 1575 MHz. Hasil penguatan sebesar 6,0
0,3 dpi. Nilai gain hasil pencenangan sebesar lebih dari 3 dpi berhasil dilampaui. Hasil pengukuran pola radiasi untuk bidang horizontal maupun vertikal yang diplotkan pada diagram polar menunjukkan bahwa bentuk pola radiasi antena mikrostrip array 2x2 hasil pembuatan adalah omnirasional dengan ohm AP 20,1 derajat dan derajat HP-nya 66,08 derajat. Hasil pengukuran polarisasi menunjukkan bahwa antena mikrostrip array 2x2 memiliki polarisasi elips. Hasil perhitungan directivity menunjukkan adanya nilai directivity sebesar 31 atau 14,9 dB. Berdasarkan perhitungan bandwidth, antena mikrostrip array 2x2 memiliki bandwidth sebesar 77 MHz. Bandwidth antena hasil pengukuran masih lebih besar dari bandwidth hasil pencenangannya sebesar 50 MHz. Demikian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.